Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk thalabul ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang silsilah Yaumil Qiyamah, silsilah tentang hari kiamat. Karena ini bagian daripada rukun iman yang wajib diyakini setiap muslim. Kalau tidak, bisa kufur dia. Para ulama membagi bahwa kiamat itu memiliki 5 rukun. Siapa yang mengingkari satu di antara 5 rukun ini, maka dia telah kufur dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pertama, kematian. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua, alam barzah, bahwa setelah kematian ada kehidupan yang disebut dengan alam barzah atau kita kenal dengan alam kubur. Kemudian yang ketiga, al-mahsyar, bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah tanah yang sangat datar, tidak meninggi, tidak merendah, tidak ada gunung dan tidak ada lembah, semua rata. Itulah disebut padang mahsyar. Kemudian yang nomor 4, al-hisab. Dan hisab ini menyangkut banyak hal. Ada timbangan amal, penyebaran catatan, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir disebut dengan al-jaza, balasan. Imma dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Ini disebut arkan yaumil qiyamah, rukun-rukun yang wajib diimani tentang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah." Kalimat qari'ah disebutkan oleh para ulama, di antara salah satu penafsirannya adalah suara yang menembus telinga-telinga dan juga hati manusia yang sangat menakutkan. Makanya al-qar'u itu dalam bahasa Arab mengetuk sebuah pintu dengan sangat keras, itu disebut al-qar'u. Atau orang yang sedang perang dengan pedang, kemudian terdengar suara hantaman pedang satu dengan yang lainnya, maka suara pedang itu disebut al-qar'u. Itu secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksud al-qari'ah adalah suara yang keluar dari moncong trompet Israfil. Dan kita tahu bahwa sejak kapan Israfil itu meletakkan trompet di mulutnya? Para ulama menjelaskan sejak diutusnya Nabi SAW.
Di situ Israfil mulai meletakkan moncong ujung trompet di mulutnya itu. Makanya Nabi SAW suatu hari dia malas untuk makan, malas untuk minum, dan tidak bisa tidur. Sehingga kegelisahan Rasul ini ditanya oleh para sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa merasakan nikmat hidup wa qad iltaqama Israfilu al-qarna. Dalam riwayat wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tenang, kata Rasul, sementara Israfil sudah mulai meletakkan ujung moncong di mulutnya, siap meniup saja. Dan bahasa al-qarnu itu dalam bahasa kita itu tanduk. Jadi bentuk trompet itu seperti tanduk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan trompet itu akan ditiup? Dan apa dampaknya? Tadi Imam subuh tadi membacakan satu ayat di permulaan, bagus kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ar illa man sya'allah. Pada hari di mana trompet itu akan ditiup oleh Israfil, maka seluruh yang ada di langit dan ada di bumi semua akan pingsan dan mengalami kematian, kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Jadi pada tiupan yang pertama, kata para ulama akidah, ketika Israfil mulai meniup sangkakala itu, maka ini disebut dengan tiupan kejutan dan kematian. Walaupun ada ulama akidah yang mengatakan bahwa tiupan kejutan sendiri dan tiupan kematian sendiri, nanti ada tiupan kebangkitan. Artinya kalau ini pembagiannya berarti tiupan itu terjadi 3 kali. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan yang pertama disebut tiupan kejutan dan kematian, dan tiupan yang kedua disebut tiupan kebangkitan namanya. Lah ketika tiupan yang pertama itu, fasa'iqa man fis samawati wal ardh, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit semua mati. Mulai dari malaikatnya, dari jinnya, manusianya, binatangnya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali yang dikecualikan, yang saya sebutkan tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit dan bumi dengan tangan kanannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum. Kalian tahu siapa pemilik kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Malakul Maut dan mengatakan, man baki, siapa yang tersisa? Maka Malakul Maut mengatakan Jibril, Mikail, dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Malakul Maut pun kemudian mencabut ruh 3 malaikat mulia ini. Kemudian Allah bertanya lagi, wa man baki, siapa yang tersisa? Kata Malakul Maut, tidak ada, illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, matilah engkau. Maka Malakul Maut mati. Ketika itu tidak ada makhluk yang hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, limanil mulkul yaum, kalian tahu siapa yang berkuasa hari ini? Karena tidak ada yang menjawab,
Ya, bagaimana mau dijawab? Tidak ada makhluk satupun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri pertanyaannya dan mengatakan lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan ini milik zat yang satu yang maha perkasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang jarak tiupan pertama ke kedua, dan ini pendapat yang kuat bahwa tiupan itu cuma 2 kali saja. Lalu jaraknya berapa antara tiupan pertama ke tiupan kedua itu? Maka Nabi SAW hanya menyebutkan di angka arba'un, 40, tanpa menyebutkan 40 hari, tanpa menyebutkan 40 bulan, dan tanpa menyebutkan 40 tahun. Makanya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini ditanya, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud Rasul itu 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawab. Kemudian ditanya lagi, arba'una syahran ya Abu Hurairah, apakah 40 bulan? Maka Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Kemudian ditanya lagi, arba'una sanatan ya Abu Hurairah, apakah maksudnya 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Artinya ada ihtimal, kemungkinan bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 hari antara jarak tiupan pertama yang kedua. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara 2 tiupan itu? Inilah yang sering dijelaskan di dalam Al-Quran, di banyak ayat dalam Al-Quran tentang kehancuran alam semesta, di mana gunung-gunung dihancurkan, air laut diluapkan, bumi digempakan, langit dengan bintangnya dijatuh-jatuhkan, dan tidaklah anda melihat sesuatu kecuali dihancur-hancurkan. Jadi kehancuran alam semesta ini di antara 2 tiupan itu. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat matwiyatun biyamini. Pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Bukan dipahami bahwa bumi yang sekarang kita pijak hilang, kemudian Allah ciptakan bumi yang baru. Bukan itu. Bumi padang mahsyar, bumi ini pula yang kita pijak, sama. Cuman bedanya, kalau sekarang bumi yang kita pijak ini bentuknya tidak rata, karena ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada rendah. Tetapi nanti ketika Allah hancurkan bumi ini, maka Allah jadikan kembali bumi ini dalam bentuk rata dengan warna yang sangat putih sekali, seperti tepung. Dan di situ tidak ada ma'lam, kata Rasul, tidak ada alamat. Kalau sekarang anda jalan ke jalan-jalan, mesti ada alamat di situ. Ngarah ke Nagoya, ngarah ke Sekupang, ngarah ke Batu Aji, itu ada ma'lam namanya, ada alamat. Tahu ini desanya, kecamatannya, daerahnya, ibu kotanya, tahu kalau sekarang ini. Tapi nanti ketika bumi dihancurkan kemudian diratakan, maka akan lebih lebar, jauh lebih lebar dibandingkan bumi hari ini. Ya, anda bisa bayangkan, bumi itu ketika dihancurkan kemudian oleh Allah dibentuk kembali dalam bentuk yang rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Karena manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan
berapa miliar jiwa itu yang akan bangkit coba.